Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih mempelajari fluida dinamis. Ya. Fluida dinamis ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kali kita mempelajari persamaan kontinuitas. Pada topik ini kita akan pelajari hukum Bernoulli. Ya. Sekarang dalam hal ini, sebelum kita sampai ke hukum Bernoulli, kita akan ingatkan dulu rumus daripada debit. Debit itu dirumuskan apa? Sebutkan. Ayo anakku. Debit dirumuskan apa? Disimbolkan apa? Halo. Debit. V per T. V per T, ya. Depannya apa yuk? Debitnya simbolnya. Q, ya. Ini sama dengan V per T. V per T. Oke, ini V per T ya. Sama dan lagi apa anakku? V-nya kan volume. T-nya adalah apa yuk? T-nya, V-nya volume. T-nya apa anakku? T-nya waktu. T-nya waktu. Ya, oke, bagus. Selanjutnya, setelah V per T, satu rumus lagi apa? Waktu. Ya, A kali S. Terus Q soalan V per T. Apalagi yang ada? A kali S. A kali V ya. V. Ya, V di sini. Di sini V-nya V besar. Di sini adalah V kecil. V kecil artinya apa? V kecil itu apa? Kecepatan. Kecepatan. A-nya apa? Kecepatan. Luas penampang. V-nya kecepatan, benar. A-nya apa? Luas penampang. Luas penampang, bagus. Luas penampang. Iya, bagus. Luas penampang. Bila tidak diketahui bentuknya pasti apa? Berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran, bagus ya, gitu ya. Dan yang teringat-ingat yang kemarin. Oke. Kita lanjutkan. Pada hukum Bernoulli, tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar dijelaskan oleh asas Bernoulli. Oke. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Sekarang Anda dapatkan nih. Tekanan fluida terbesar. Tekanan itu simbolnya apa anakku? P. P, ya bagus. Tekanan itu simbolnya P. Oke. Ya. Oke. Tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan. Kelajuan ini simbol apa? Kelajuan sama dengan kecepatan. Pengertiannya. Nek kelajuan itu besarnya kecepatan ya. Kecepatan simbolnya apa tadi? V kecil. V kecil. V kecil. Terus ya, perhatikan di sini. Tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Berarti ya, tekanannya terbesar, kelajuannya apa? Paling kecil. Gitu ya, paham ya? Berarti P dengan V bagaimana hubungannya? P dengan kecepatan. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik, bagus gitu ya. Ini sama dengan separ V gitu loh ya. Ini bukan sama dengan ya, sebab berbanding ya, sebanding ya, gitu loh. Oke ya, itu oke. P banding separ V, oke. Sekarang, jadi kita akan bisa membicarakan soal di bawahnya ini.
pada pipa mendatar tekanan fluidanya terkecil. Tekanan fluidanya terkecil. Maka kecepatannya bagaimana? Kelajuannya. Kalau tekan fluida terkecil, kecepatannya bagaimana? Oke? Paling besar. Paling besar, bagus. Ya kan? Kenapa? Tadi berbanding terbalik, gitu ya. Tapi di kata-kata di sini, tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar, ya, gitu ya. Nah, oke. Dari sini, oke. Sekarang ini kan ada hubungan Q sama dengan AV, ya. Terlanjutkan. Q sama dengan AV. Berarti V dengan A bagaimana hubungannya? Berbanding itu artinya apa, anakku yang cantik, yang ganteng? Berbanding itu artinya apa? Berbanding itu apa? Nah, ini bacanya bi. Dibaca 2 berbanding 3, boleh nggak? 2/3 dibaca 2 berbanding 3, bisa nggak anakku? Halo anakku cantik ganteng. Dari sini kan 2 ben besar ya, tak besarkan ya tulisannya ya. 2/3 ini bisa kita baca 2 berbanding 3, boleh nggak? Anakku yang cantik, yang ganteng. Boleh. Boleh. Ya, ini bisa 2/3 bisa dibaca 2 berbanding 3. Jadi arti berbanding itu apa? Berbanding itu selain apa? Apa anakku? Berbanding sama dengan apa yuk? Kan 2 berbanding 3, 2/3, atau artinya apa? Per lebih 10/2, 10 berbanding 2, hasilnya berapa? 5. 5. Nah, 5. per ini artinya apa? Bagi. Bagi. Berbanding itu Membagi. artinya bagi. Paham orang anakku? Berbanding itu artinya Paham, Pak. bagi. Ya? Oke. Oke. Nek kali dengan bagi merupakan apa? Hubungan kali dengan bagi. Apanya? Kali dengan bagi. Kali dengan bagi apa yang katakan? Kalau ngitung. Oke ya. Kita perkatakan apa kalau ini misalkan gini ya, Mbak. Ini lagi ya, 10 berbagi 2 sama dengan 5. Berarti 10 sama dengan apa? 5 kali 2. 5 kali 2. Oke. Berarti bagi kali bagi hubungannya apa? Terbalik. Terbalik. Oke ya. Terbalik di sini yang kita tunjukkan. Kali dengan bagi itu terbalik. Paham anakku yang cantik yang ganteng? Ya. Kali dengan bagi terbalik. Nenek kebalikannya jumlah apa anakku? Kurang. Kurang, ya betul. Kebalikan jumlah adalah kurang. Kebalikannya bagi adalah Kali. kali. Oke, sudah bagus sekali. Aku suka Nanda. Ya, kita bicara di sini, pengertian di sini supaya Anda paham ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali di sini. A dengan V. A dengan V itu dibacanya apa?
Kali apa bagi ini? AV ini. Kali. 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 A dengan V itu kali. Nek dikatakan dengan berbanding berarti apa? Kali itu apa? Dengan berbanding. Berbanding artinya apa tadi? Bagi. Bagi. Ya, nek kali dengan berbanding artinya apa? Berbanding? Lurus. Enggak. Tadi beli kali dengan bagi hubungannya apa? Terbalik. Kebalikan ya. Berbanding terbalik. Terbalik. Kali dengan bagi terbalik. Nek iki kita ngaca A. Nek ini kan kok ya kalau kita bicara kali A kali V gitu loh. Oke ya, A kali V itu ini ya. Nah, kali itu nek dikatakan dengan berbanding bagaimana? Dengan bagi. Kebalikan bagi toh. Kebalikan bagi. Paham nggak? A kali V, A kebalikan bagi V. Kebalikan itu tadi berbanding terbalik. Bisa dipahami nggak? A dengan V, karena ini dihubungkan dengan kali. Kalau dikatakan dengan berbanding, berarti A dengan V itu berbanding terbalik. Bisa dipahami nggak anakku? Bahasa ini dulu loh. Ya. Berbanding itu artinya bagi. Berbanding artinya bagi. Ning A kali V, A kali V. Nah, nek kali itu berbanding terbalik gitu loh. Udah ora? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Dari bahasanya itu. Itu ya. Jadi kalau berbanding itu bagi. Nek kali berarti berbanding terbalik itu ya. Kita hapus. Sekarang kalau ini kita akan Q-nya kan tetap dalam persamaan kontinuitas. Dalam persamaan kontinuitas Q-nya itu selalu tetap. Ya, tetap nggak ada perubahan dimanapun. Jadi A dengan V dikatakan apa? Berbanding apa A dan V? Terbalik. Terbalik. Gini loh, paham nggak dulu sih? Bingung nggak di sini? Di sebelah ini. Akan berbanding terbalik ini seperti ini. Gitu loh. Kalian kan AV gitu loh. Oke. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini. A dengan V berbanding terbalik. Sekarang kalau kita lihat dari sini. Ini saya hapus ya. Kalau A dengan V kan berbanding terbalik kan nih. Ini berarti dengan A bagaimana ini? Mudah kayak ini. Kan? Podot ini. Tak tekan ke sini kan? Paham kan aku cantik? Yang ganteng? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Iya, oke. Sekarang kita permainan, saya akan membicarakan permainan kata-kata fisika dan matematik. Supaya Anda tahu nanti misalkan. Luas. Luas itu rumusnya apa? Luas lingkaran. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat bagus. A dengan R kuadrat berbanding apa? A dengan R kuadrat berbanding apa? Apa ini? Nah, yang dua berarti apa? Berbanding lurus apa berbanding terbalik?
Nek berbanding lurus cirinya apa? Nek diperbesar ikut besar, nek diperkecil ikut kecil. Itu nek diperbesar ikut besar, diperkecil ikut kecil, itu namanya berbanding lurus. Itu kan. Ini kan juga sama yang dia samain itu loh. Tadi nek A ini kan tetap A-nya dibesar, V-nya mengecil gitu loh. Kalau A-nya diperkecil, V-nya membesar karena D-nya tetap gitu loh ya. Sekarang nek R-nya diperbesar, A-nya besar atau mengecil? Anakku? Membesar. Membesar. Berarti A dengan R berbanding apa? Lurus. Berbanding lurus. Ya. A dengan R ini kata-katanya adalah berbanding lurus kuadrat. A berbanding lurus kuadrat dengan R. Paham nggak? A berbanding lurus kuadrat dengan R. Paham nggak anakku? Ya. P ini kan tetap, nggak usah Paham, kita Pak. bicarakan. Oke. Kalau diameter itu ada berapa jari anakku? 2. Dua jari-jari. 2 jari-jari. D dengan R bisa dikatakan apa anakku? Berbanding apa? D dengan R berbanding apa? Berbanding lurus. D banding dengan R. Ini saudara. Duanya nggak usah dihitung karena duanya kan tetap kan? Gitu loh. Berarti nek A itu R kuadrat, nek dengan D bagaimana ini? D kuadrat. Paham ora anakku? Itu ya. Ya. P dengan A berbanding apa? P dengan A. Anakku, P dengan A ini berbanding apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus. P dengan R Berbanding lurus. kuadrat. Paham nggak? Kuadrat. P berbanding lurus dengan R kuadrat. Bisa dipahami ya? Karena R kuadrat ya. Bingung nggak? Nah ini P berbanding lurus dengan A, gitu ya. Nek P dengan R ini P berbanding lurus kuadrat dengan R, gitu loh. P dengan D, P berbanding lurus kuadrat dengan D. Bingung nggak kata-kata ini? Paham ya? Istilahnya ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Hukum atau persamaan Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Ini daripada hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan. Oke. Tekanan itu simbolnya apa anakku yang cantik, yang ganteng? P. P. Ya. Ya. Jumlah dari tekanan berarti P. Oke. Ya. Ya. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume. Energi kinetik simbolnya apa anakku? EK. EK. Dah. Dan jumlah energi kinetik per volume gitu loh. Paham ya? Energi kinetik per volume berarti energi kinetik dibagi volume, gitu ya. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial, karena ini kalimat, dan energi potensial berapa anakku? P EP. per V ya. Ya, ini ya. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik sepanjang satu garis. Berarti besarnya apa? Memiliki nilai yang sama. Besarnya tetap atau konstan, gitu ya. Konstan. Mudah paham ya? Kita ngoncai kalimat ini supaya tahu mengoncai per kalimat itu. Oke. Sekarang ini P tulis lagi.
Energi kinetik itu rumusnya apa anakku? Setengah meter V kuadrat. Apa? Bukan meter ya anakku yang cantik. Oh, enggak. Apa? Setengah M V N kuadrat. V kuadrat ya. Oke. Per V gitu ya. Plus apa? Energi potensial MGH. MGH per V ya. Sama dengan C itu ya. Oke. Terus sekarang kita perhatikan ini. Ya. Ini kan N per V ya. N per V itu apa? Pro. Rho. Berarti kan bisa tulis dengan P plus setengah rho V kuadrat. Udah tak? Ya. Plus rho GH sama dengan C. Ya. Ini kita dapat sebuah apa? Persamaan Bernoulli. Rumusnya iki. Ini rumusnya dari persamaan Bernoulli itu loh. Nah, pengertian ini C itu konstan itu piye maksud T gitu loh sekarang yang akan kita bicarakan. Ini bisa kita tulis dan ini konstan tuh. P1 plus setengah rho. Dua ini kurang bagus. V1 kuadrat plus rho GH1 ini rone kurang rho dari sini nih sih ya sama dengan ini P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 ini loh. Jadi tulisan P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH nek dipakai P1 P2 nulisnya begini loh. Maksud ya? Ini sama. Ini hanya ngerekesin nulis seperti ini gitu loh. Oke. Ini ya perumusannya ya. Nah, ini permukaan tanah. Pengukuran ketinggian itu selalu dari permukaan tanah. Ini H1, ini sekot tengah-tengah gini gitu. H1 ini H2 sekot tengah-tengah. Ini masuk adalah tekanan di bawah. Nah H1 P1 P1, nah H2 P2 V2. Itu selalu tetap hasilnya. Oke ya. Sekarang hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam dua kasus, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Oke. Statis itu apa artinya anakku yang cantik, yang ganteng? Fluida statis itu Diam. apa? Diam. Diam. Oke, diam. Saat Anda kata diam, fisikanya itu apa? Apa? Kata diam berarti secara fisika apa? Kecepatannya sama dengan 0. Ya, itu. Anda langsung bisa berpikir pada kata statis itu V-nya langsung 0 kalau fisika. Mudeng ya? Untuk nggak usah mikir. Benda keadaan statis, V-nya 0 itu aja gitu loh. Bisa dipahami? Ngecek gitu ya? Oke. Oke. Jadi kalau ini kita bicarakan di persamaan di atas ini kan P1 P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2
plus setengah. Ini saya pada ingin aja ya, kok biasanya potensialnya dulu ya. Diulang-alik kan nggak ada masalah ya, diulang-alik nggak ada masalah. Ini belum mau hidup. Ini entar ini. Ini melaku apa? Ini apa? Mouse yang anu. Ini rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. Ya, oke. Kata-kata di sini pada fluid, kalau ini fluida statis, kalau fluida statis berarti apa? Ini V1-nya sama dengan berapa? 0. V2-nya berapa? 0. Paham nggak? 0. Ya, 0. Karena ada kata-kata statis, gitu loh ya. Gitu ya. Berarti rumusnya kan tinggal apa ini? P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Oke. Jadi kalau kita dapatkan P1 min P2 sama dengan apa? Rho GH2 min rho GH1. Jadi dengan apa? Rho GH2 min H1. Ini rumus ini, dasar itu. Oke. Ya. Sekarang akan kita bicarakan pada sini. Fluida dinamis pada pipa mendatar. Kalau pipa itu posisinya mendatar, kuncinya apa pada kunci mendatar Binoli? Kuncinya apa mendatar? Apa kuncinya? Ketinggiannya sama. Ketinggiannya sama, gitu loh. Nah, mendatar itu ketinggiannya sama, H1 sama dengan H2. Sama dengan cara ini ya. Langsung ketemu ini ya. Kan H-nya diganti apa? Rho G-nya ini kan ini 0 ini loh. Tinggal ini. Nanti ketemunya ini. Itu aja ya. Nah, kita jabarkan ya. Oke. Terima Torricelli menjelaskan penerapan hukum Bernoulli ya. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Oke, kita akan bicarakan ini bak kamar mandi ya. Iya. Bak kamar mandi kamu itu, kalau Anda perhatikan di bawah itu ada pembuangan air ya. Kalau untuk bersih-bersih, paham nggak anakku? Bak kamar mandi di paling bawah itu ada lubang dengan tujuan untuk membersihkan kamar mandi, untuk membuang air. Paham? Ya. Oke. Siapa yang pernah membersihkan kamar mandi? Bak kamar mandi ya. Oke. Kalau kamar mandi itu bak kamar mandi ya. Bak kamar mandi itu baknya yang kita bicarakan ya. Bak kamar mandi itu terasi waktu Anda masuk isinya sepenuh. Oke. Kamu buka bagian bawahnya. Airnya apa? Keluar ya. Paham anakku? Halo. Jawab suara saya. Paham, Pak. Paham, Bang. Ya, oke.
Nah, saat air itu keluar, Anda bisa memperhatikan kecepatan air di dalam bak kamar mandi itu geraknya terlihat enggak? Geraknya terlihat enggak? Tapi kamu yakin itu turun. Ini terlihat enggak geraknya? Oke, Anda masih bingung. Kamu punya jam tangan, ya. Jam tangan. Jam tangan itu kan ada 3 jarum. Ada jarum detik, jarum menit, jarum jam. Oke ya. Jarum menit kan bergerak. Ya kan? Jarum menit itu kan bergerak. Kamu lihat enggak geraknya jarum menit? Lihat enggak anak cantik ya dong? Iya. Iya, jarum menit bergeraknya. Ya kelihatan ini jarum detik loh. Tapi jarum menit itu jelas bergerak. Tapi gerakannya kamu nggak akan lihat itu. Menurut saya. Nek jarum detik kelihatan. Apalagi jarum jam. Tanda nggak kelihatan geraknya. Bener nggak itu? Itu jelas bergerak. Tapi geraknya nggak kelihatan gitu loh. Sama juga pada bak kamar mandi. Bak kamar mandi sewaktu bawahnya itu dibuka, air itu akan bergerak turun. Lama-lama akan turun. Tapi gerakan turunnya nggak kelihatan. Karena lambat sekali gitu loh. Ya. Kenapa bisa lambat? Ya, oke. Karena apa? Luas bak yang di atas, itu kita namakan A1. Luas bagian atas sama luas di lubang bocor itu jauh lebih besar. Gitu loh. Akibatnya apa? V1 itu hampir mendekati 0. Bukan 0, tapi mendekati 0 gitu loh. Ya, V1 itu mendekati 0. Tetap dia bergerak, tapi mendekati 0 karena kita nggak lihat gitu loh. Ya, kita pahami di situ. Ya. Nah, kita biar supaya cepat. Nah, persamaan yang berlaku di sini kita akan kira cepat. Persamaan yang berlaku dari teorema Torricelli ini, kecepatan air yang keluar dari bak kamar dari bocoran ini satu tempat bejana. Di sini ada lubang bocor. Ketinggiannya ini di sini V1-nya ini mendekati 0. Ya. V1-nya ini mendekati 0. Nah, V2-nya ini dirumuskan apa? Akar 2G H1 ini. H1-nya ini. Saya kadang menyebut apa? Akar 2G HA. HA itu apa? Atas. Lihatnya dari lubang kebocoran. Nah, ketinggian itu saya selalu mengukur dari bawah. Oke. Selanjutnya, tidak saya buktikan. Kalau Anda buktikan, silahkan buka di psikologi. Di psikologi itu ada buku, materi, buku. Silahkan Anda buka di situ bukunya banyak sekali itu. Jika Anda mau pakai yang mana. Nah, penilaian persamaan Torricelli ini udah 2G1. Terus Q, debit yang keluar dari sini, Q itu selain apa? Q2 itu sama dengan A2 kali V gitu loh. Nah, V-nya ini V2. Nah, V2-nya akar 2 DH1. Maka ini A2 2 DH1 gitu ya. X maksimum VT, V-nya ini V2 kali T. Untuk yang keluar ini ya, X-nya ini X maksimum, jarak X maksimum itu 2H1H2. Tapi ingat, H1H2 pada gambar ini ngukurnya bukan dari dasar, tapi ngukurnya dari lubang kebocoran ini.
dari lubang kebocoran H1 yang saya sebut HHA, dari lubang kebocoran ke atas H2, dari lubang kebocoran ke bawah. Ingat, pengukuran ini H1, H2 ngukurnya dari mana, itu penting ya. Mungkin buku yang lain dari bawah Anda bisa jabarkan. Jadi H1 itu dari lubang bocor ke atas, dari lubang bocor ke bawah. Ya, hati. Oke. Sekarang kita bicarakan tabung Venturi. Apa arti Venturi? Venturi itu adalah pipa yang memiliki bagian menyempit. Pipa yang memiliki bagian yang menyempit itu dinamakan tabung Venturi. Ya. Nek Venturimeter, meter itu alat. Di fisika, meter itu alat. Jadi voltmeter, ampermeter, ohmmeter itu kan anak satuan sebutkan meter itu alat. Venturimeter alat, jadi adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung Venturi. Tabung Venturi itu tabung yang menyempit, yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Venturimeter terdiri dari dua. Venturimeter tanpa manometer. Manometer itu alat lagi, venturimeter alat untuk mengukur biasanya kelajuan fluida. Tanpa manometer juga pakai alat ini yang bawah pakai manometer. Ini manometernya. Ya, beda di sini. Yang di atas apa? Tanpa manometer. Oke. Kami tadi sudah kita bicarakan pada bagian yang paling atas, anakku, bahwa P itu kan sebanding dengan seper V, ya, V kecepatan. Tapi V itu sebanding dengan A. A itu sebanding dengan R kuadrat. Ini sebanding dengan D kuadrat. Ini akan berlaku di sini. Ya. Oke. Sekarang kecepatan aliran dapat dihitung. Oke. P karo A, P dengan A kan berbanding lurus. Pada luas penampang yang besar, ya, tekanannya besar. Pada luas penampang yang kecil, tekanannya kecil. Ya tak? Tapi pada luas penampang yang kecil, kecepatannya besar. Ya. Pada luas penampang yang besar, kecepatannya kecil. Ini A dan V terbalik ini. Ya. Jadi A dengan V itu berani terbalik, gitu loh. Oke. Sekarang kalau pada persamaan ini, kecepatan V1 dengan V2, V1 dengan V2 besar di mana, anakku? Kecepatan V2-nya di sini nih loh ya. Bukan di sini. Di sini nih V2-nya. Ini V1. V kecepatan loh. Kecepatan di sini sama di sini, di V1 sama V2-nya di sini besar di mana, anakku? V2. Besar V2. yang Oke. V2. Kalau V2 itu lebih besar, maka gampang kami ingat-ingatnya, ya. Ya. Rumusnya kamu tahu bahwa V2 kuadrat kan lebih besar. Berarti sama V1 kuadrat plus 2GH. G ini berarti hanya ini. Tapi nek V1 itu kan lebih kecil. Berarti V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2GH. Itu loh. Saya nulis G begini, ini tujuannya apa? Untuk membedakan angka 9. Itu ya. Karena saya antara 9 dan G sering keliru. Sekarang kita akan mengukur kecepatan. Rumus ini saya tidak hafal, anakku. Kenapa nggak apa? Aku sering terbolak-balik. Yang V1 ini kan A1 kuadrat min per A2 dikuadratkan min 1. Yang sini 1 min A2 per A1. Nah,
bagaimana supaya saya mengaplikasikannya begini? Tak jabarkan lagi ya. Ini kita tulis dari sini lagi. Ya. V1 sama dengan akar 2GH per ini A1 per A1 per A2 dikuadratkan min 1. Kalau ini kita kalikan dengan apa? A2 kuadrat per A2 kuadrat. Ya. Ini kan rumusnya iki. Pas garis ini tak pengke ini nilainya berubah nggak? Antara persamaan di sini sama persamaan di sini. Berubah nggak? Halo anakku, persamaan di sini sama persamaan di sini berubah nggak? Tidak berubah. Kenapa? Ini Karena A2 kuadrat dibagi dengan A2 kuadrat kan sama dengan 1. Bagus, ya nggak berubah ya. Berarti ini akan menjajurkan apa? Akar itu ya. Ini kan 2A kuadrat GH ya toh? Yang bawah kurang panjang ini. Per ini kan A1 kuadrat per A kuadrat dikali kuadrat kan tinggal apa? A1 kuadrat. Sing dhuwur ngepengin dhuwur, sing isor pengin isor ya. Berarti ini min 1, berarti min A2 kuadrat. Jadi nek V1 nah A2 kuadratnya ini A2 kuadratnya keluar menjadi A2 kuadrat diakarkan A2. Jadi akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Gitu ya. Ini rumusnya ini. Pak, nek V2 piye? Kalau V2 rumusnya sama. Kok sama? Sama ke bagaimana? Nek V1 makanya A2. Nek V2 makanya A1. Belakangnya sama. Paham nggak? Nek V2 ini makanya A1. Belakangnya sama. Gitu ya. Oke, kita aja. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke tabung manometer. Kurang 5 menit. Voltmeter dengan manometer. Oh ya. Rumusnya sama nih, V1, V2 nih. Sama dan tadi. Bedanya V1 nganggo A2, V2 nganggo A1. Ini kan belakangnya sama. Ya. Tadi kan 2GH. Nah, ini nanti hanya tambahi row aksen per row itu loh. Perbedaannya dengan yang tanpa manometer. Itu ya. Sekarang tabung pitot. Tabung pitot adalah tabung yang digunakan untuk mengukur